Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sinom kelas IS0702 dan IS0703. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas besar mata kuliah pengujian dan implementasi sistem dengan studi case yang kami beri nama Inflict atau singkatan dari Information Public, sebuah aplikasi loss and found berbasis web untuk mengelola laporan barang temuan di lingkungan kampus. Oke, next. Nah, sistem yang kami uji ini bernama Inflix, sebuah aplikasi web berbasis Laravel yang dirancang untuk mengelola barang temuan di lingkungan kampus. Nah, di dalam sistem ini ada dua jenis pengguna utama. Yang pertama adalah user atau mahasiswa itu sendiri. Mereka dapat melaporkan barang eh, temuan dan juga dapat mengajukan klaim atas barang temuan yang sudah disetujui oleh admin. Yang kedua adalah admin eh, yang bertugas untuk memverifikasi setiap laporan barang yang masuk, apakah disetujui dan juga apakah ditolak, sekaligus untuk mengelola seluruh data barang temuan di dalam sistem. Nah, untuk mendukung kedua peran ini, Inflict memiliki empat fitur utama. Yang pertama adalah registrasi dan login, di mana sistem secara otomatis menentukan role pengguna berdasarkan domain email yang digunakan saat mendaftar. Yang kedua ada lapor barang temuan, di mana pengguna mengisi data barang lengkap dengan foto serta bukti. Yang ketiga ada verifikasi oleh admin, untuk memastikan laporan yang masuk valid sebelum ditampilkan ke publik. Yang terakhir atau yang keempat ada klaim barang di mana pengguna yang merasa kehilangan ini dapat mengajukan klaim barang yang sudah disetujui. Nah, empat fitur itulah yang kami coba untuk menjadi dasar kami dalam menentukan ruang lingkup pengujian pada tugas besar kali ini. Oke, next. Nah, jadi mengapa sistem ini perlu diuji? Inflict atau Information Public ini menangani data sensitif seperti nama, email, NIM, KTP, nomor telepon, dan juga foto. Nah, tanpa pengujian ini dapat menjadi resiko yang dapat terjadi. Adapun resikonya yang pertama, input tidak valid diterima sistem sehingga data konten masuk ke database. Upload file berbahaya, file non gambar yang lolos validasi, atur klaim yang keliru, barang yang sudah diambil masih bisa diklaim ulang. Role bypass, user bisa dapat mengakses halaman admin dan juga pengalaman buruk akibat tidak adanya pesan error yang informatif. Nah, target fitur yang diuji yang pertama ada register. Ini validasi email, domain, password, dan data diri. Domain email menentukan role user ataupun admin. Yang kedua ada login. Ini autentikasi user dengan email dan password yang nantinya akan redirect sesuai role. Misal user akan redirect ke dashboard user, kalau admin akan redirect ke dashboard admin. Yang ketiga ada lapor barang temuan. Ini mengisi form laporan dengan data barang dan upload foto. Yang terakhir ada klaim barang, mengisi form klaim barang yang sudah approve oleh admin. Next. Nah, selanjutnya ada black box testing manual, ada equivalent positioning dan boundary value analysis atau BVA. Nah, pada equivalent positioning saya mengambil case fitur register. Ini dibagi ke dalam dua kelas utama, yaitu kelas valid dan juga kelas invalid. Kita beralih ke kelas valid dulu. Nah, di mana ini masing-masing masing-masing kelas itu diwakili oleh satu nilai representatif untuk menguji respon secara efisien. Nah, berdasarkan tabel yang saya susun, terdapat 6 skenario pengujian EP1 hingga EP6, yang dimana itu ada invalid dan juga valid. Yang pertama ada skenario kelas valid EP1 dan EP2. Nah, pengujian ini mengkonfirmasikan bahwa sistem ini dapat memproses pendaftaran dengan benar jika semua field ini diisi sesuai format. Skenario ini juga menguji logika role base berdasarkan domain email. Input domain dengan @student.com ini berhasil membuat akun pengguna bisa dan redirect ke halaman dashboard user. Sebaliknya, input dengan domain admin.com memberikan akses role admin dan mengarahkan pengguna ke dashboard admin. Oke. Selanjutnya ada skenario kelas tidak valid EP3 dan juga EP6. Skenario ini bertujuan untuk menguji sistem penanganan error dan validasi input. Nah, pengujian mencakup simulasi kelalaian pengguna seperti mengkosongkan field nama,
EP3 dan phone EP5. Case-nya jadi EP5. Menggunakan domain email di luar ketentuan seperti @gmail.com, di ketentuannya adalah @student.com atau @admin.com. Juga mendaftar menggunakan username yang sudah ada di dalam database, seperti case EP6. Nah, pada setiap skenario tidak valid ini, sistem diharapkan mampu untuk menolak input, menampilkan pesan error yang spesifik dan informatif kepada pengguna. Oke, selanjutnya ada BVA atau Boundary Value Analysis. Teknik ini merupakan kelanjutan dari equivalent positioning, di mana pengujian difokuskan pada nilai-nilai yang berada di ekstrim atau batas kritis dari sebuah rentan input, yaitu nilai yang berada tepat batas pada batas, satu tingkat di bawah batas dan satu tingkat di atas batas. Case 1 dan 2 ini 0 karakter dan 7 karakter. Yang pertama ada case 1 ini menguji kondisi input dikosongkan sama sekali berada di bawah batas bawah. Nah, sistem akan memvalidasi aturan required dan menampilkan pesan error the password field is required. Yang case 2 7 karakter menguji kondisi kritis yang berada tepat satu karakter di bawah batas minimal. Nah, sistem mampu mendeteksi kekurangan karakter ini dan menampilkan peringatan spesifik. Seperti ini, the password must be at least 8 karakter. Artinya mesti di atas, mesti minimal 8 karakter. Nah, dan juga skenario pada batas dan di atas batas. Seperti case-nya 3, 4, dan juga 5. Nah, skenario itu menguji penerimaan sistem terhadap input yang valid dimulai dari titik paling dimulai dari titik batas paling bawah hingga nilai yang jauh melampauinya. Case 3, 8 karakter ini menguji nilai input yang berada tepat pada batas aturan. Menggunakan kata sandi aku kamu satu, maka sistem berhasil memproses pendaftaran. Oke. Kita langsung ke case 5, 20 karakter. Ini menguji nilai yang berada di jauh di atas batas minimal. Misal aku kamu 1, 2, 3 dan seterusnya, untuk memastikan sistem tetap stabil dan dapat memproses kata sandi yang panjang dengan ekspektasi akun berhasil dibuat. Oke, mungkin sekian dari presentasi dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Pasha Yurastiti dengan NIM 102062400004. Di sini saya ingin menjelaskan terkait whiteboard testing pada sistem Inflict kami. Yang pertama, kita hitung terlebih dahulu whiteboard testingnya dengan pendekatan basis path testing dan cyclomatic complexity. Berbeda dengan black box testing yang hanya melihat input dan output, whitebox testing ini kita masuk ke dalam kodenya. Kita menelusuri alur logika program secara manual untuk memastikan setiap jalur dieksekusi dan apakah sudah diuji atau belum. Yang pertama kita masuk terlebih dahulu, ini adalah kode yang kami analisis. Kode yang kami analisis adalah metode untuk proses klaim barang. Alurnya sederhana, user mengirim request klaim untuk suatu item tertentu berdasarkan ID-nya. Ada 3 hal utama yang terjadi, yaitu pengecekan item, validasi input, lalu penyimpanan data klaim. Selanjutnya, kita masuk pada flow diagramnya. Dari kode tersebut, kita menggambarkan flow diagramnya atau flow graph-nya. Flow graph-nya ini adalah representasi visual dari alur eksekusi program. Ada 8 node dalam diagram ini, masing-masing mewakili satu atau pertahapan prosesnya. Yang pertama, ada N1 atau node 1 adalah titik start, program menerima request dari ID atau bisa juga dari URL. Kemudian N2 adalah pengecekan item, apakah item dengan ID tersebut ada dan apakah statusnya itu sudah approve atau belum. Kemudian ada N3, N3 berada di sini. N3 ini NPAT pertama. Jadi jika item tidak ditemukan atau statusnya bukan approve, sistem langsung melempar ke error 404. Kemudian ada node 4 atau N4, proses validasi input, semua file seperti nama, nomor, KTP, foto, dan tanggal validasi ada di sini, di input di sini, di validasi input di sini. Kemudian ada N5, NPAT yang kedua, letaknya ada di sebelah sini. N5 ini adalah NPAT kedua, yang jika validasi gagal, sistem melempar validation exception. Kemudian ada N4 adalah proses upload foto, N7 adalah penyimpanan data klaim ke database, dan N8 adalah NPAT sukses atau didirect ke dashboard dengan pesan yang berhasil atau sukses. Kemudian kita punya 7 edge atau garis penghubung antar kode, yang di sini E1 sampai E7.
Masing-masing edge juga mewakili kondisi-kondisi tertentu. Misalnya pada E2 ini, dari N2 ke N3 itu terjadi hanya ketika item tidak ditemukan, atau E4 terjadi hanya jika validasi gagal, dan seterusnya, sesuai dengan kondisi-kondisi per edge-nya. Kemudian kita masuk pada 3.3, yaitu cyclomatic complexity. Kita menghitung terlebih dahulu VG-nya atau cyclomatic complexity-nya. Ini adalah angka yang menunjukkan seberapa kompleks suatu program secara logis, sekaligus menentukan berapa banyak jalur independen yang perlu diuji. Ada 3 formula yang bisa digunakan, dan ketiganya harus menghasilkan angka yang sama. Pada formula pertama, kita menghitung FG sama dengan E dikurangi N plus 2P. Kemudian formula 2, ada predict node plus 1, formula 3 ada region plus 1. Ketiga-tiganya sudah memiliki hasil yang sama, yaitu 3. Kemudian di tahap 3.4 kita baru eh, menjabarkan pet 1, pet 2, dan pet 3-nya. Pada pet 1, kita menemukan N1 ke N2 dan ke N3. Ini adalah skenario di mana item tidak ditemukan atau statusnya bukan approve. Inputnya ID item yang belum approve atau tidak ada di database. Outputnya error 404. Seharusnya di expected output itu akan error 404. Kemudian di pet 2, melalui node 1, kemudian node 2, node 4, dan node 5, kondisinya adalah ketika item approve ditemukan, tapi validasi gagal. Misalnya nomor KTP hanya 5 digit, atau foto bukan file gambar. Expected outputnya, output yang diharapkannya adalah di redirect kembali ke form dengan pesan error validasi. Kemudian ada P3, N1, N2, N4, N6, N7, dan terakhir ke N8. Ini adalah happy path atau berhasil karena semua kondisi terpenuhi. Item approve ada, semua input valid, dan expected outputnya data claim tersimpan di tabel claims, dan user di redirect ke dashboard dengan pesan sukses. Jadi sampai segitu dulu white box testing. Kesimpulan dari bab 3 ini adalah dengan menggunakan basis pet testing, kita berhasil mengidentifikasi bahwa program klaim barang ini memiliki kompleksiti siklomatik sebesar 3, yang berarti cukup 3 test case saja untuk memverifikasi seluruh jalur logika. Ini jauh lebih efisien dibanding menguji semua kemungkinan kombinasi input secara sembarangan. Seperti itu, sekian penjelasan white box dari saya. Selanjutnya penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Irham Destiarso dengan NIM 102624005054. Nah, di bagian pengujian ini saya mendapatkan bagian sebagai implementasi tes, yaitu untuk membuat unit test dan juga fitur test. Jadi yang pertama ini di Inflick atau website kami itu pengujian dibagi menjadi 2 layer pertama yang sesuai dengan standar piramida pengujian Pantherona. Yang pertama ada unit test, yaitu white box, berfokus pada logika internal kecil dari sebuah sistem, yaitu metode claim dan juga di dalam item controller. Jalur pengujiannya diturunkan secara matematis dari nilai cyclomatic complexity yang menghasilkan 3. Lalu juga ada feature test, itu dengan nilai black box, berfokus pada integrasi antar komponen. Ada alur HTTP, request validation, database, dan redirect. Berdasarkan skenario equivalence partitioning dan boundary value analysis atau BVA. Nah, jadi untuk kodenya, karena tadi kita memperoleh cyclomatic complexity-nya kan 3 nih. Jadi untuk unit basis pet testingnya kita buat juga menjadi 3 unit test yang masing-masing mewakili satu independent pet. Jadi yang pertama dari tes pertama ini ada item ketika item itu tidak di approve. Jadi dia akan outputnya adalah item not found. Lalu kedua ada item valid dari validasi apakah item tersebut sudah lengkap atau tidak. Jika tidak lengkap dia akan validasi inputnya gagal. Jadi dia akan redirect errors. Lalu yang ketiga ketika semua kondisi valid maka outputnya adalah klaim berhasil dan juga langsung ke redirect ke dashboard. Untuk pet yang pertama yaitu ketika item tidak ditemukan atau tidak di-approve. Nah, sistem di sini tuh hanya mengizinkan klaim atas barang yang memiliki status approve. Jika statusnya masih pending, taken, atau ID barang yang diinputkan itu tidak ada dalam database, maka sistem itu harus melempar
boleh not found exception atau HTTP 104 404 error. 404 not found. Nah, untuk kodenya di sini kurang lebih seperti ini. Jadi, batch 1 akses form claim menampilkan 404 jika item berstatus pending. Kurang lebih seperti ini. Di sini kita menggunakan user factory dan item factory itu untuk membuat data tiruan langsung ke dalam database in memory. Jadi pengujian tanpa mengotori atau mengotak-atik dari database asli. Lalu juga ada acting as user, metode bawaan Laravel untuk mensimulasikan kondisi bahwa request ini dikirim oleh pengguna yang sudah terautentikasi atau login. Itu seakan-akan kita sudah langsung menjadi sebuah user yang sudah login. Lalu juga ada assert status 404 yang dimana memastikan bahwa gerbang keamanan dari website ini itu middleware atau controller sukses memotong jalur request sebelum masuk ke logika penyimpanan. Untuk kodenya di bagian ini untuk kode user factory-nya, lalu ini item factory. Lalu di sini juga ada respon yang acting, jadi pengujian ini seakan-akan sudah sebagai user yang sudah login. Lalu di sini juga ada assert status. Lalu untuk output akan saya jelaskan di akhir. Nah, selanjutnya untuk tes kedua yaitu ketika validasi input gagal. Nah, ketika di sini, jika ada sebuah barang yang dia sudah berstatus approve ditemukan, sistem akan memeriksa data input dari form. Jika ada file wajib seperti nama pengambil yang dikirim dalam kondisi kosong, maka sistem harus membatalkan eksekusi atau melempar error kembali ke session dan tidak menyimpan data apapun dalam database. Jadi, ketika ada user yang menginputkan sebuah data barang namun ternyata ada beberapa kolom yang dia tidak diisi seperti nama pengambil ini, maka sistem secara langsung akan memberikan tampilan bahwa error untuk session dan data tersebut tidak akan langsung masuk ke dalam database yang sudah dibuat. Dan untuk kodenya di bagian sini saya maksud tadi menggunakan user factory dan juga item factory. Lalu ada response acting as, jadi actingnya sudah terisi. Semisal ini di acting, nah actingnya sebagai user yang sudah login. Nah user itu menginputkan data barang, nah, tapi dia lupa menginput nama dari pengambil. Jadi nama pengambilnya dikosongkan oleh user yang menginput. Untuk yang lain seperti name, itu nomor telepon, foto dan sebagainya sudah diisi. Tapi dia di sini lupa mengisi nama dari penemu atau pengambil dari barang tersebut, maka dia hasilnya akan error. Lalu di sini juga ada code yang bernama upload file, yang yaitu mensimulasikan berkas unggahan, namun tanpa harus upload file fisik ke penyimpanan lokal komputer. Kodenya kita akan lihat kode. Jadi ada upload file di sini, upload file fake image KTP. Jadi seakan-akan sudah ada sebuah file image fake yang diinputkan dalam pengujian ini. Jadi tidak perlu sama seperti tadi ketika menggunakan acting as user, itu seakan-akan ada user yang sudah login. Nah, di kode upload file fake image, file fake ini, dia seakan-akan user sudah memasukkan image KTP atau JPG. Lalu di sini ada assert session has error. Jadi bagian sini assert session has error itu menjamin bahwa sistem memberikan feedback error yang informatif ke UI user. Lalu juga ada expert claim. Claim dia berfungsi untuk asersi
PS jadi menegaskan bahwa integritas database itu terjaga dan data klaim yang cacat tidak boleh terinsert ke dalam database. Lalu untuk pet yang ketiga yaitu klaim berhasil. Jadi untuk pet yang ini itu ketika kondisi barang sudah ditemukan dan juga sudah di-approve. Jadi seluruh inputnya itu valid. File gambar berhasil disimpan, terus yang lain juga berhasil disimpan ke dalam folder penyimpanan public atau claim. Data claim juga baru tercatat di database, status barang berubah menjadi taken, dan juga user dialihkan ke halaman dashboard, kembali ke dashboard. Nah, untuk kodenya kurang lebih ini, ada claim berhasil jika item ada dan semua input valid. Lalu di sini untuk penjelasan kodenya, kita menggunakan item crash status. Item crash. Ya, item crash status to be taken. Yang dia dari Fresh ini dia itu berfungsi untuk mengambil ulang data terbaru dari database. Nah, ini sangat sangat krusial untuk membuktikan bahwa logika ini perubahan status objek barang. Jadi dia tuh benar-benar eh, benar-benar tereksekusi dalam database. Tadi dia mengetes apakah data yang terbaru tadi benar-benar sudah tereksekusi dalam database. Jadi perbedaan yang sebelumnya dengan yang pet kedua, di pet ketiga ini kita sudah melengkapi dari semua yang wajib diisi minimal pengambil. Ketika di pet pertama, ini kan kita seakan-akan hanya sebagai user yang sudah login. Lalu juga dia mencari barang yang memang nggak ditemukan atau tidak ada gitu. Jadi otomatis muncul 404 not found. Lalu di pet kedua ini ketika user dia menginputkan true, tapi dia lupa menginputkan salah satu kolom pengambil, maka dia akan langsung error juga. Lalu yang ketiga di sini ketika user sudah berhasil menginputkan semua data secara lengkap, maka user akan langsung ke redirect ke dashboard. Dari form pengisian barang, dia akan langsung ke redirect kembali ke dashboard dan muncul notifikasi bahwa berhasil. Lalu di ya, mungkin selanjutnya kita akan ke fitur testnya. Fitur testnya di sini ada yang pertama di sini kita bertujuan untuk memastikan bahwa proses registrasi akun berjalan sesuai dengan aturan bisnis dari sistem website kita, yaitu khususnya terkait validasi email, institusi, pembuatan role otomatis, keunikan username, serta batas panjang password. Dia ada IP-nya di sini, IP1 yaitu email mahasiswa. Registrasi email menggunakan domain yang harus @student.com. Maka dia itu akan langsung berhasil tersentuh database dan langsung otomatis menentukan role sebagai user. Lalu yang kedua, email admin kurang lebihnya sama, hanya berbeda di domainnya yaitu @admin.com. Dia akan langsung menetapkan sebagai admin. Lalu untuk IP ketiga, email tidak valid atau domain lain. Jadi selain domain @student.com dan @email.com, maka dia akan tidak valid. Lalu username tidak boleh duplikat. Jadi register dengan username yang sudah ada atau sudah terdaftar dalam database itu harus gagal. Lalu yang kelima, password tidak cocok. Nah, registrasi dengan password yang tidak sama dengan input informasi, password harus gagal. Jadi ketika user membuat password dan passwordnya di bagian konfirmasi password itu berbeda dengan password yang dia masukkan sebelumnya, maka akan langsung gagal. Lalu di EP6, file kosong, registrasi gagal jika file wajib seperti nama lengkap atau nomor telepon dikosongkan. Nah, untuk boundary value analysisnya atau BVA. BVA pertama yaitu batas password itu adalah 8 karakter. Lalu untuk BVA kedua, jika password ada di 7 karakter di bawah batas, maka registrasi akan gagal karena dia terlalu pendek. Dan BVA ketiga, jika di batas atasnya itu ada di 50 karakter. Jadi kalau minimal password yang harus dibuat adalah 8. Jika di bawah 8 dia akan gagal. Dan untuk maksimalnya di sini adalah 50. Nah, di sini register tadi kan ada register blackboxtest.php. Lalu juga nanti akan ada lapor barang blackboxtest.php yang berfokus pada fungsionalitas aplikasi dan pemenuhan aturan bisnis secara menyeluruh.
Untuk kode program yang pertama di sini untuk register berhasil dengan email @student.com dan roll menjadi user. Jadi tes yang pertama di sini seakan-akan eh, kita login menggunakan menjadi user dengan email yang berdomain @student.com dengan data kurang lebih sudah berhasil diisi oleh seperti ini. Sini namanya adalah Budi Santoso dan emailnya budi@student.com. Lalu selanjutnya di sini ada selanjutnya di lapor barang. Lapor, lapor. Selanjutnya di bagian BVA terlebih dahulu. Kita bahas BVA-nya. BVA pertama tadi kan ketika password tepat 8 karakter. Jadi minimalnya banget. Dan pas di sini sebagai contoh passwordnya diisi sebagai pas 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, di sini seakan-akan sudah menggunakan password dengan jumlah 8 karakter. Maka dia akan langsung berhasil. Lalu di selanjutnya di bagian lapor barang blackbox tes.php. Dari tujuan yang pertama, memastikan pengguna yang masuk dapat melaporkan penemuan barang dengan mengunggah gambar pendukung, memvalidasi ukuran dan jenis file, serta memastikan hak akses. Jadi hanya user yang terautentikasi saja yang bisa melapor. Untuk skenario-nya yaitu yang pertama ketika lapornya sukses. Jadi laporan bisa disimpan dengan status default pending ketika seluruh form tadi itu sudah diisi dengan foto juga. Jadi seperti nama barang, deskripsi, lokasi, tanggal, waktu, dan nama penemu, serta kontak penemu itu sudah terisi dan juga user juga mengunggah foto. Maka di skenario pertama dia lapor sukses. Lalu skenario kedua, jika nama barang itu kosong, maka pelaporan gagal. Lalu skenario ketiga, file filenya itu yang diupload bukanlah gambar. Seperti PDF dan lain-lain itu harus ditolak oleh validasi. Lalu yang keempat, kita membatasi ukuran gambar yang diupload yaitu 2 MB. Jika di atas, maka secara otomatis sistem akan menolak gambar tersebut. Lalu untuk skenario kelima, yaitu ketika lokasi kosong. Pelaporan akan gagal jika lokasi penemuan barang itu kosong. Lalu yang keenam, tanggal tidak valid. 7, nama penemu kosong. Kurang lebihnya di skenario yang lain ini, ketika ada salah satu form yang kosong, maka akan langsung error. Dianggap tidak valid. Lalu untuk yang ke-8, akses tamu. Jadi, user yang masuk sebelum login atau tidak login atau register, maka dia tidak akan dapat mengakses form lapor barang ini. Dan dia akan langsung dialihkan ke dalam login page lagi. Nah, untuk BVA-nya, nama barang itu ada kurang lebih 255 karakter, maka dia akan langsung disimpan. Namun, jika dia nama barangnya di atas 255 karakter, seperti 256, maka dia akan otomatis ditolak oleh validasi database. Nah, kurang lebihnya ini. Untuk kodenya, yang kita masukkan adalah response nama unsubscribe item dompet kulit hitam. Dia di bawah 255 karakter. Maka otomatis dia akan sukses. Mobil seperti ini, jadi nama barang sudah terisi semua oleh user. Lalu di EP3-nya, di sini laporan file jika file yang dapat bukan file gambar. Jadi, ini, seakan-akan dari user mengirimkan file .pdf. Lalu yang EP3 di sini, ketika gambar lebih 2 MB. Filenya seakan-akan file laptop CPG ini memiliki size 3 MB yang lebih dari batas, maka hasilnya pasti akan error. Oke, selanjutnya untuk di bagian dashboard, kita akan coba langsung pengetesan. Ini adalah pengetesan dari code yang tadi. Ini yang pertama di sini, untuk pet yang tes unit klaim barang tadi, ini sudah berhasil sukses dari pet 1 sampai pet 3. Akses form klaim menampilkan 404 jika item berstatus pending. Lalu pet kedua juga klaim gagal jika nama pengambil kosong. Jadi di pet 1 ini aksesnya ditolak seperti pending, taken, dan juga ID item barang tidak ditemukan. Lalu di pet kedua ini
berhasil kita tes ketika ada form-form ini tidak terisi dengan benar oleh user. Lalu yang ketiga kita tes jika ada item dan semua inputnya itu valid, itu berhasil. Yang ketiga dari untuk klaim barang ini dari pet 1 sampai 3 setelah berhasil pengetesannya dan di dalam sistem juga sudah berhasil. Lalu untuk authentication test, di sini pembuatan authentication seperti pembuatan email dan lain sebagainya itu sudah berhasil. Seperti outputnya adalah login screen can be rendered. Users can authenticate using the login screen. User cannot authenticate with invalid password. User can log out. Jadi untuk yang pertama, ini seakan-akan user tadi kan login menggunakan email at student.com dan dia berhasil. Lalu yang ketiga di sini, users cannot authentication with invalid password. Jadi seakan-akan user menggunakan password di bawah 8 karakter atau di atas 50 karakter tadi, maka dia akan invalid password. Lalu untuk selanjutnya di password update test, dia berhasil. Oke, kita skip. Nah, selanjutnya kita ke tes feature klaim barang black box test. Nah, di sini tadi kan ada beberapa kondisi. Yang pertama di EP1, klaim berhasil jika data valid dan item berstatus approved. Jadi untuk EP1 sampai EP7 ini sudah berhasil tes menggunakan kode yang tadi. Lalu ini klaim barang, jika nama pengambil kosong, maka akan langsung gagal. Tidak hanya nama pengambil, tapi juga ada NIM atau foto yang diupload, bukan gambar, atau foto tersebut ukuran file size-nya di atas 2 MB, maka akan langsung gagal. Lalu di sini klaim berhasil jika nomor KTP tepat 16 digit, nomor NIM-nya, jika dia 16 digit, tepat 16 digit, sesuai dengan ketentuan, maka dia akan berhasil. Lalu jika dia nomor NIM tadi itu di bawah 16 digit, seperti ini tadi kurang lebih 0 karakter, maka dia akan langsung gagal. Lalu di lapor barang, dari EP1 hingga EP8, kita telah berhasil mengetes kurang lebih seperti ini. Seperti ketentuan tadi, ketika gambar melebihi level size ketentuan 2 MB, maka gagal. Jika nama ada form yang kosong, maka dia akan juga gagal. Untuk BVE-nya, laporan berhasil jika nama item tepat 255 karakter. Nah, jika laporan gagal, jika melebihi 255 karakter. Jadi untuk pengetesan lapor barang black box text ini tadi, dari EP1 hingga BVE2, kita berhasil menjalankannya. Lalu untuk di future login black box text, dari EP1 hingga EP6, kita berhasil melakukan pengetesan. Namun jika login berhasil dengan kredensial valid sebagai user dan redirect ke dashboard user. Oke, jika user telah menggunakan domain yang benar, maka dia akan langsung ke redirect dalam dashboard untuk user. Untuk admin juga kurang lebihnya sama. Dia akan langsung redirect ke admin. Nah, ini login gagal jika password salah atau email daftar atau ada yang kosong. Lalu untuk BVE-nya di sini, login gagal jika password yang dimasukkan hanya karakter. Hanya satu karakter, karena tadi kan minimal 8. Dan dalam pengetesan ini, kita masukkan hanya satu, maka login akan gagal. Lalu untuk BVE kedua, nah ini, string password kosong. Jika di satu, dia gagal, apalagi dengan kosong, maka dia juga gagal. Jadi untuk pengetesan login, maka dari EP1 hingga BVE2 itu kita sudah berhasil melakukan pengujian. Lalu untuk register, kurang lebihnya sama dengan login. Dari EP1 dengan sampai BVE3, jika user telah mengisi sesuai dengan ketentuan yang telah dibikin, tertulis dan juga dibikin oleh kita, maka dia akan berhasil melakukan register. Tapi jika tidak, maka dia akan gagal. Seperti yang pengujian ini kita lakukan. Dia berhasil ketika menggunakan email @student.com dan juga admin.com, maka akan register sesuai dengan role masing-masing. Nah, ini jika gagal. Jika email tidak menggunakan domain, atau jika email menggunakan domain selain student.com atau admin.com, maka dia akan gagal. Lalu jika ada username yang sudah digunakan, atau password, konfirmasi password tidak cocok, maka juga akan gagal. Lalu ketika ada file nama yang kosong, atau file nomor teleponnya kosong, maka juga gagal. Jadi untuk pengetesan tes ini dari EP1 hingga BVE3,
itu kita telah berhasil. Nah, total untuk tesnya di sini ada 67 tes yang berhasil dengan durasi 2,8 detik. Jadi dari pengetesan PES ini kurang lebih ada sekitar 67 tes dan itu semua telah berhasil yang kami lakukan dalam pengetesan ini. Untuk selanjutnya Selenium akan dijelaskan oleh teman saya Rizal. Perkenalkan, nama saya Amrul Hidayat dengan NIM 10206230010. Kali ini kita akan masuk kepada sesi implementasi Selenium atau unit testing berbasis state transition. Jadi, Selenium itu apa? Selenium test adalah proses pengujian otomatis atau automated testing pada sebuah aplikasi berbasis website menggunakan framework Selenium itu sendiri. Nah, setelahnya Selenium itu bertindak sebagai robot yang mengendalikan browser web kita. Jadi, Selenium akan melakukan testing berdasarkan script tes Selenium yang telah kita simulasikan dari berbagai tindakan yang dapat dilakukan seperti pengguna mencari biasa. Contohnya adalah mengklik tombol, mengisi formulir, kemudian menggulirkan layar, menavigasikan antar tautan, dan juga memverifikasi apakah terdapat konten atau teks yang memang muncul di layar tersebut. Nah, sebelum kita melakukan testing Selenium, kita harus merancang beberapa hal terlebih dahulu. Jadi, yang pertama adalah kita melakukan state transition diagram atau membuat diagram yang akan menginterpretasikan terkait script yang akan dijalankan nantinya. Baik, saya akan menjelaskan terkait diagram. User dapat melakukan login atau mengakses halaman login saat dipicu oleh mengakses sistem. Kemudian pada bagian login ini terdapat dua POV, yaitu login sebagai user dengan domain @user ataupun juga dapat dilakukan dengan login domain @admin akan login sebagai admin. Nah, apabila saat melakukan register atau login menggunakan domain @user, maka akan diarahkan atau langsung masuk kepada dashboard user. Pada tampilan dashboard user ini, user dapat melakukan form lapor barang dengan di-trigger atau dipicu menggunakan tombol klik laporkan, kemudian akan mengisi beberapa data, dan setelah mengisi beberapa data tersebut akan dikirimkan terkait penemuan barang yang sudah dilakukan tadi, dan akan dikembalikan kepada tampilan dashboard. Kemudian, user juga dapat melakukan form klaim barang, atau apabila user telah menemukan suatu barang miliknya yang hilang di tampilan website, maka dia bisa melaporkan dengan dipicu menggunakan klik tombol hubungi. Kemudian akan mengisi beberapa data yang diperlukan dan dikembalikan kepada tampilan dashboard. Nah, sesi user ini diakhiri dengan melakukan logout. Kemudian pada POV admin, user harus login menggunakan domain @admin. Kemudian setelah melakukan login atau register, akan langsung diarahkan kepada tampilan dashboard admin. Nah, pada POV admin ini, admin dapat melakukan beberapa hal, yaitu yang pertama adalah validasi laporan, di mana validasi laporan ini apabila terdapat laporan masuk dari user, admin akan melakukan verifikasi apakah laporan ini memang bukan laporan fiktif atau bukan laporan iseng-iseng. Kemudian, admin berhak untuk melakukan persetujuan atau penolakan. Apabila melakukan klik setuju, maka laporan barang akan ditampilkan kepada dashboard user. Jadi dashboard di tampilan user nanti dapat melihat berbagai barang-barang yang memang hilang. Namun apabila admin melakukan verifikasi dan ternyata laporan tersebut merupakan laporan fiktif, maka admin akan melakukan reject atau penolakan, dan nantinya barang tersebut tidak akan ditampilkan kepada user. Kemudian bisa scroll ke bawah. Setelah membuat table transisi, setelah membuat state transition diagram, kita masuk kepada tabel transisi, di mana tabel transisi itu adalah berisikan atau merepresentasikan dari diagram yang telah dibuat tadi menjadi teks-teks yang lebih mudah dipahami dan dibentuk dalam tabel, yaitu terdapat beberapa skenario seperti jika state awal belum login, maka aksi yang dilakukan adalah melakukan login. Kemudian state berikutnya adalah menampilkan halaman login, dan output yang diharapkan adalah form yang berisikan email dan juga password. Kemudian apabila telah masuk kepada halaman login, maka bisa melakukan login, bisa untuk masuk ke dashboard admin ataupun juga dashboard user. Dan apabila user ingin mengakses dashboard admin, maka user tersebut akan ditolak aksesnya dan akan menampilkan halaman peringatan. Kemudian sebaliknya juga apabila admin ingin mengakses tampilan user, maka dia akan mendapatkan peringatan dan hanya bisa mengakses tampilan admin itu sendiri. Untuk selanjutnya, untuk demonstrasi dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk ke tahapan testing Selenium ya, demo Selenium. Sebelum
saya mulai testing Selenium-nya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Vincent Nathanael Ivanto dengan NIM 102062400014. Baik, sebelum kita mulai testingnya, saya mau remind sedikit di sini untuk project yang kita gunakan dalam testing Selenium ini, kita menggunakan project dari tugas besar mata kuliah PAW semester lalu, yaitu informasi publik atau bisa kita singkat adalah Inflik. Jadi Inflik ini adalah suatu platform di mana kita bisa melaporkan informasi terkait kehilangan atau menemukan barang di dalam suatu tempat, teman-teman. Baik, selanjutnya kita langsung saja masuk ke requirement-nya dulu aja yang pertama. Untuk melakukan tes Selenium ini dibutuhkan Python versi 3.8 ke atas. Untuk Python yang saya gunakan sendiri sudah versi 3.10, berarti udah melebihi dari requirement dan otomatis bisa. Selanjutnya harus melakukan instalasi Selenium-nya dulu. Di sini saya sudah melakukan instalasi Selenium dan sebelumnya juga sudah berhasil ngetes. Lalu ini adalah fase yang paling krusialnya, di mana sebelum kita melakukan tes, kita harus membuat folder Selenium test dulu yang berisikan basetest.py, config.py, testout.py, dan juga test item transition.py. Tujuan kita membuat folder Selenium test ini apa? Gampangnya, folder Selenium test ini adalah urutan dan rangkaian dari bagaimana Python ini nanti bisa melakukan testingnya. Jadi Python nanti nggak bingung mulai dari mana step by step dia ngetesnya. Untuk penjelasan singkatnya, saya jelaskan di bagian config.py ini saja, yang dimana file config.py ini berisikan email dan juga admin dari email dan juga password dari admin serta user yang akan dites oleh bot Selenium-nya ini agar bisa masuk ke dashboard utama dari Inflik. Nah, semisal setelah password dan email yang dimasukkan benar, otomatis nanti bot akan melakukan bot bisa masuk ke dashboard Inflik. Like, untuk fitur-fitur yang kita cek ada 6 fitur, yaitu ada tampilan saat awal login, lalu ada tampilan dashboard user, yang kedua adalah tampilan dashboard admin, yang keempat adalah kalau password saat login itu salah, itu bagaimana nanti. Jadi nanti ketika password salah, otomatis tampilan akan tetap berada di tampilan login. Untuk fitur yang kelima ada untuk role user tidak bisa mengakses dashboard milik admin. Dan fitur yang terakhir terkait approvement informasi terkait kehilangan barang atau barang yang diklaim. Baik, sebelum kita mulai testingnya, pastikan kalau project Laravel sudah berjalan. Di sini sudah berjalan dengan portnya ada di 8000. Baik, langsung saja kita tes dengan komen Python min-m pytest min-v. Nah, sorry, typo. Maaf, ada typo sedikit di sini. Python min-m pytest min-v. Nah, setelah kita memasukkan komen Python min-f dan Python min-v ini, otomatis program akan menjalankan testingnya sendiri secara otomatis. Nah, di sini terlihat kalau tes fitur pertama bagian login page itu sudah berhasil dijalankan dan tidak ada kendala. Dan tes yang kedua login menuju dashboard user juga berhasil dijalankan. Lalu yang ketiga login menuju dashboard admin juga berhasil. Yang keempat, jika password salah, maka halaman akan stay di login page-nya. Berhasil.
Ini adalah fitur yang kelima terkait role user yang tidak bisa mengakses dashboard admin ketika memasukkan akun sebagai user berhasil. Dan yang terakhir terkait approval barang yang diinformasikan hilang atau mengklaim barang milik kita juga berhasil. Dan di sini total ada 6 fitur yang berhasil kami tes. Semuanya berjalan dan ini menandakan akhir dari tes Selenium kita. Sekian dari tes Selenium kali ini. Dengan saya mewakilkan seluruh anggota kelompok saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan video presentasi kali ini. Mohon maaf jika terjadi salah kata. Sekian dari saya dan kelompok saya. Terima kasih.